Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan, kesehatan, serta lindungan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam ngoperti, ngobrol pengalaman properti. Bertemu lagi dengan saya Denkur di Ngoperti Channel. Baik teman-teman, ketika saya berjalan di bidang agent properti, memang tidak selamanya setiap perjalanan itu akan manis dan sesuai apa yang kita harapkan. Tatkala saat itu banyak hikmah dan pembelajaran ketika sering bertemu orang-orang baru, bahkan orang-orang yang memang di bidangnya sama ataupun di bidang yang lainnya. Kita sering berbicara tentang hal properti yang lebih jauh lagi, dalam arti ilmu-ilmu yang belum didapatkan pada saat itu akan mudah diserap ketika dengan bersilaturahmi dan bertemu dengan setiap orang dari setiap kalangan gitu ya. Nah, selama berjalan terus menggeluti di bidang agent properti, pada akhirnya saya mendapatkan pelajaran berharga dari yang sudah bisa saya sebut sebagai guru besar saya, yaitu 3 poin sistem bisnis yang selalu ditanamkan dan diterapkan kepada bidang yang saya geluti ini. Yang poin pertama yang selalu saya ingat yaitu ketika mulai berbisnis kita harus selalu ada kesepakatan. Jadi sebelum melangkah ke poin kedua dan ketiga, ternyata poin pertama ini, kesepakatan ini ternyata amat begitu penting. Contohnya ketika kita ingin memasarkan produk atau properti seorang owner atau pun listing teman kita yang dikuasai atau digarap oleh sesama teman agent, kita pasti harus bersepakat dulu dalam segala aspek. Misalkan kalau dengan owner mungkin untuk datanya dulu kita harus tahu spesifikasi lengkap, terus termasuk harga penawaran, belum melihat juga kondisi-kondisi aspek lainnya, analisa-analisa lainnya, dan yang paling utama kesepakatan kerjasama antara agen properti dan pemilik properti tersebut, yaitu dengan pengikatan lewat listing. Nah, dari kesepakatan ini, di situ sudah jelas tertera teman-teman bahwa sebelum melangkah ke arah pemasaran, kita akan mendapatkan data spesifikasi yang detail dan harga untuk open penawarannya nantinya gitu. Jadi menjaga di kemudian hari untuk menjaga tidak baiknya juga ada. Kalau ada kesepakatan seperti ini akan enak berjalannya karena ada komitmen pada waktu itu antara agen properti dan owner. Misalkan ketika terjual nantinya dengan harga yang sudah disepakati akan berdampak pada fee sukses fee yang akan didapatkan oleh agen properti tersebut. Kalau belum ada kesepakatan, ya mau gimana gitu, berat juga nantinya. Nah, kesepakatan ini yang ditanamkan guru besar saya, ya alhamdulillah akhirnya diterapkan dan dijalani hingga berjalan dengan lancar. Di poin kedua yang diterapkan di dalam bidang agent properti yaitu open management. Maksudnya bagaimana? Open di sini dalam arti ketika kita menawarkan, contoh
misal yang kita listing yang setelah disepakati itu harga properti 4 miliar dengan komitmen fee sebesar 2,5% jika terjual nantinya hingga terjadi transaksi akad. Jadi telah ada kesepakatan tersebut, itu akan terjaga kedua belah pihak ataupun pihak yang lainnya. Misalkan di open management ini, di poin kedua ini, harga yang disepakati penawaran di 4 miliar dan terjadilah negosiasi hingga deal di angka 3,6 miliar. Tetap komitmen fee yang telah disepakati tersebut akan berjalan lancar dan itu akan menjadi suatu pegangan buat si pemilik properti tersebut, karena ada dasar-dasar perhitungan lainnya, beban-beban yang akan dikeluarkan oleh pihak penjual atau pemilik properti atau kita sebut owner. Nah, open management di sini ketika kita sudah sepakat dengan listing yang 4 miliar dengan komitmen fee 2,5%, ketika transaksi kita pun menawarkan dengan sesuai apa yang sudah disepakati dengan pemilik, ya terjadilah open di situ. Kita juga tidak menawarkan menjadi 4,5 miliar kecuali ada kesepakatan sebelumnya diperbolehkan oleh pemilik properti tersebut gitu. Nah, maka dari situ jarang terjadi ketika kita menawarkan sebuah properti harga 4M menawarkan 4,5M, kelebihannya misalkan dealnya di 4,2M, otomatis kelebihannya ada 200 juta ke pemilik 4 miliar dengan komitmen 2,5% dikeluarkan. Otomatis beban si penjual 2 sudah diganjal atau di up oleh seorang agent properti, belum ngasih komitmen fee. Nah, rata-rata para penjual atau pihak penjual atau owner tidak akan ridho seperti itu gitu. Ya terkecuali kembali lagi kalau ada kesepakatan. Makanya di sini akan ada poin kedua yaitu open management, keterbukaan antara pihak penjual dan agent properti tersebut gitu. Jadi pada akhirnya nantinya kalau sama-sama pihak sudah sepakat kan enak ketika menawarkan sebuah produk pemasaran properti ini, ketika ada calon konsumen atau calon buyer yang tertarik untuk survei atau showing lokasi tersebut, owner sudah paham dan sudah tahu harga penawaran itu sudah disepakati dibuka di angka sekian yang telah sudah disepakati sebelumnya. Itu teman-teman ya. Baik, di poin 1 kembali lagi, 1 kesepakatan, kedua open management gitu. Jadi keterbukaan, karena mau berapapun jadinya kita sudah menyepakati. Di kemudian hari terjadi pun tanpa ada agent properti pada waktu itu, karena sesuatu hal misalkan terjadilah komunikasi antara penjual dan pembeli, karena kita sudah sepakat bersama pemilik owner, tetap sukses kalian atau teman-teman tetap aman insya Allah. Apalagi sudah terbangun rasa trust antara agen properti personal dan pemilik properti tersebut, insya Allah itu akan berjalan lancar. Nah, dan yang ketiga, jelas poin ketiga itu yang dituju oleh kita semua, beberapa pihak, yaitu sama-sama menguntungkan teman-teman. Jadi poin 3 ini amat penting dan saya selalu terapkan di dalam sistem bisnis, karena ini 3 poin ini memang didapat dari ilmu yang guru besar saya sampaikan saat itu dan diterapkan alhamdulillah sampai sekarang pun tetap 3 poin ini selalu diterapkan. Nah, bagaimana poin yang ketiga ini, yaitu sama-sama menguntungkan. Nah, ketika agent properti sudah sepakat dan sudah terbuka kepada para pihak owner, otomatis ketika membawa calon pembeli pun harga dan apa-apa tidak ada yang dimainkan, tidak ada yang dirugikan. Itu tinggal nanti kesepakatan bagaimana caranya si pemilik lahan ini menyampaikan sesuai yang disepakati kepada calon buyer yang kita bawa sebagai agent, klop dan ketemu nanti harganya. Mungkin selebihnya karena kita di sini jasa membantu para pihak, otomatis
mencoba menetralisir, membantu follow up kepada dua belah pihak ini, calon pembeli atau penjual gitu. Nah, dari sini pun sudah jelas. Karena sudah ada poin-poin yang di tahap-tahap tersebut berjalan, yaitu kesepakatan dan open management, yakin sama-sama menguntungkan. Yang pertama, keuntungan dulu bagi seorang calon pembeli. Ketika terjadi transaksi ini bicara, calon pembeli itu sudah merasa puas oleh pihak kita atau agent properti. Kenapa? Karena saat itu calon buyer atau calon pembeli ketika membeli properti tersebut merasa terbantu oleh pihak agent karena mendapatkan rumah yang diidamkan atau yang sesuai dengan budgetnya, itu yang sesuai diinginkan atau kriteria yang diinginkan pembeli itu kan tidak mudah. Ketika hadirnya agent properti menawarkan produk propertinya ini dengan sesuai yang masuk kriteria dan budget, otomatis merasa senang si buyer ini, apalagi hingga terjadi transaksi deal angka. Entah angkanya berapa itu karena kesepakatan antara semua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Pasti merasa diuntungkan si calon buyer juga, karena mencari rumah atau properti yang diinginkan itu tidak mudah. Makanya di sini banyak teman-teman yang menggeluti bidang agent properti gitu, walaupun dengan karakter personal yang berbeda gitu. Itu keuntungan terkecil untuk si pihak calon pembeli, memudahkan segi waktu, mungkin kos juga, harus bolak-balik nyari properti, belusukan nyari itu amat menyita sekali gitu. Tapi dengan kehadirannya seorang broker itu akan mempermudah segalanya buat calon konsumen atau buyer khususnya. Nah, secara otomatis ketika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, si penjual atau owner properti tersebut merasa bahagia karena sudah terbantu oleh pihak agent properti. Karena mungkin saat itu timbul rasa trust kepada agent properti sama-sama antara owner dan agent gitu. Karena tidak mudah juga menjual suatu unit properti, karena rezeki itu berjodoh-jodohan gitu. Kadang sudah negosiasi hingga mau deket ke angka deal, toh kalau belum berjodoh itu ya belum bisa kalau belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah teman-teman, kenapa fungsi 3 poin ini saya selalu terapkan gitu. Karena memang alhamdulillah mantap sekali lah gitu. Walaupun seperti kesannya tidak penting, tapi coba teman-teman sedikit-sedikit diterapkan, insya Allah dan berkah. Dan yang paling utama apa? Ketika kita memberikan kebermanfaat kepada pihak penjual berbahagia dan pihak pembeli pun merasa berbahagia, otomatis kebahagiaan itu timbal balik kepada saya sebagai agent properti, yang akhirnya terjadi transaksi deal, dan kesepakatan itu pun diselesaikan lah ketika akad selesai hingga terjadinya jual beli yang sah gitu, insyaallah. Disitulah keberkahan buat seorang agent properti tersebut, merasa bahagia ketika orang lain berbahagia, ketika penjual merasa terbantu, merasa berbahagia dengan hadirnya teman-teman sebagai agent properti. Apalagi seorang calon pembeli yang notabene kesibukannya mungkin waktu kerja atau berbisnis atau apa, untuk meluangkan waktu untuk mencari properti itu tidak mudah teman-teman. Nah, dari situ akan timbal baik aura-aura positif yang akhirnya insya Allah ada keberkahan, ada ridho dari pembeli, ada ridho dari penjual, ya insya Allah akan berkah kepada agent properti tersebut, insya Allah. Nah, dari video ini mudah-mudahan ada hikmah pembelajaran semuanya dan ada kebermanfaat buat teman-teman semua. Memang tidak seberapa nilai mungkin, tapi tetap bukan berarti saya merasa tahu. Ini hanya pengalaman kisah yang saya alami, karena saya bukan pegawai kantoran ataupun pegawai yang notabene
disip, tapi sifat saya itu bekerja yang lebih ke jasa, yang banyak bertemu orang-orang baru, klien-klien baru, orang-orang yang mungkin lebih jauh lagi banyak ilmunya, ya alhamdulillah lah, gitu. Semuanya mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari nafkah, rezeki, mencari ilmu, semuanya mudah-mudahan selalu Allah bimbing buat kita semua. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sementara segitu dulu teman-teman di video ini, mudah-mudahan ada makna yang bisa diambil. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoperti.